Memang waktu mau menikah, rencana menikah dengan Gaston ya waktu itu sempat melakukan premarital check up di tempat di klinik Pasutri waktu itu. Jadi dan sempat pada waktu itu hanya diperiksa darah dan sebagainya. Kemudian dia pergi ke Singapura untuk melakukan pemeriksaan yang lebih lengkap. Nah waktu disitulah dia didiagnosa sebagai kanker serviks stadium 2A. Jadi kita sempat SMS-an juga, dok ini boleh nggak? Katanya mau diangkat karena saya belum punya anak, mau diangkat separuh. Oke, kita bilang ikuti aja apa saran dokter di sana. Terakhir saya bulan April ke sana, memang kondisinya sudah saya sempat discuss dengan dokter anestesi karena dia sudah mengalami nyeri ya, kita pegang saja sudah sakit. Waktu itu saya ke sana dengan Lula Kamal, waktu itu saya menengok dengan Lula Kamal dan dia merasa sekali akan dilakukan operasi untuk memutus saraf-saraf nyerinya. Waktu itu saya sempat berbicara dengan anestesinya. Nah, yang saya rasakan Jupe itu biarpun seperti itu masih bisa ketawa, masih bisa foto-foto. Dan yang tidak pernah saya lupakan adalah keceriaannya dan ketabahannya untuk menghadapi penyakit-penyakit tersebut. Ya, walaupun selama berbaring di rumah sakit, kemudian tidak juga ia lupa terhadap teman-temannya, tidak juga ia kemudian menolak. Alhamdulillah dia masih ingat ya, waktu bulan April masih ingat. Jadi ketika dia sudah dinyatakan sembuh, dia juga SMS, dok saya udah sembuh. Jupe, kita mengatakan sembuh itu kalau sudah 5 tahun. Dia SMS waktu itu, dia bilang dari susu sudah saya harus kemoterapi dok, lemes. Saya bilang istirahat. Karena bagaimanapun kalau kemoterapi itu kalau tanpa istirahat tidak akan bisa maksimal. Tapi kan Jupe tahu sendiri, segala macam jobnya masih banyak ya mengisi dan sangat energetik dan dia juga saya kira untuk melupakan penyakitnya juga gitu dengan cara hampir segala kegiatan dia ikut ya. Nah, tentunya stres yang berulang kali itu, kelelahan itu kan mengakibatkan efek daripada kemoterapinya juga menjadi tidak maksimal. Pernahkah dokter mendengar ia mengeluh kemudian kok kenapa penyakit saya kemudian sempat membaik, kemudian sempat. lebih parah Dia sempat lagi? waktu itu SMS dan saya mengatakan kamu istirahat aja. Dan jangan, terutama penyakit kanker itu tidak boleh stres. Terus saya suruh banyak makan buah-buahan, banyak makan serat. Saya katakan begitu. Dan jangan sampai, dok saya turun banget sekarang berat badannya. Nah saya juga bilang kembalikan berat badannya ke berat badan normal. Jadi waktu itu sudah sembuh tuh. Waktu kira-kira 1 tahun ya. Yang lalu. 1 tahun yang lalu kemudian ternyata kambuh lagi. Dan saya sudah katakan, namanya kanker tidak bisa dinyatakan sembuh sebelum 5 tahun. Saya sudah kasih tahu Jupe itu. Penyebab setelah kemudian jauh membaik, kemudian malah kanker itu kembali, kemudian semakin memburuk? Ya, tadi faktor stres. Saya kan juga sempat mengikuti Jupe, sempat masuk sebelum-sebelumnya juga kan sempat ribut dan sebagainya. Kemudian juga ya kondisinya juga makin hari dengan kegiatan-kegiatan yang banyak itu kan tidak bisa ditinggal. Nah itu juga tentunya bisa mempengaruhi daripada penyakit kanker yang tadinya mungkin sudah diam ya, kemudian dia aktif lagi. Kalau kita berbicara mengenai tingkat survival dari seorang penderita kanker, lebih banyak bermain atau lebih banyak faktor biologis kah atau lebih banyak faktor psikologis seperti bagaimana penguatan motivasi dari teman-temannya, bagaimana semangat yang diberikan? Tergantung stadium. Ya. Orang selalu datang kanker rahim itu karena Jupe juga nggak ada cerita waktu premarital check up, nggak cerita sama saya ada keluhan-keluhan apapun. Dia cuma waktu itu periksa tokso saja kan untuk mau menikah. Nah jadi kalau stadiumnya diketahuinya semakin lanjut, maka probability untuk 5 tahun perjuangannya itu, untuk kesembuhannya itu 5 years survival rate namanya, itu makin menurun. Nah, Jupe waktu itu adalah stadium 2A, 2B, yaitu 5 years survival rate-nya itu memang menjadi menurun sekitar 70-80%. Padahal sudah dilakukan operasi dan kemoterapi. Nah, kemoterapi yang dilakukan juga, saya juga menyarankan untuk dilakukan dengan seluruhnya ya, artinya ikut aja berapa seri. Waktu itu kalau nggak salah 6 seri dok, oke ikutin aja 6 seri. Tetapi kan kalau orang kemoterapi, setelah di kemoterapi kan dia muntah, kemudian rambutnya rontok, kemudian juga dia kulitnya juga seperti moodnya juga terganggu. Moodnya juga terganggu, nangis melulu. Nah itu kan otomatis kan stresnya juga menjadi lebih tinggi kan, apalagi mungkin buat seorang artis yang namanya rambut, yang namanya kulit, yang namanya badan itu kan harus dijaga. Belum lagi ditambah dengan pertikaian. Pertikaian dan sebagainya lagi. Nah itu yang membuat dia semakin lama semakin rentan, semakin lemah dari sisi psikologis. Sebenarnya mungkin kuman-kumannya virus HPV
kita sebut saja penyebabnya virus HPV 16-18-nya mungkin sudah mulai ini dengan kemoterapi. Tapi kan sudah mulai melemah. sel-sel kansernya kan yang tadinya mungkin sudah diam karena stres yang berkepanjangan, kelelahan yang berkepanjangan, akhirnya bangkit lagi. Makanya kaget juga kita sudah dinyatakan sembuh. Saya sempat terima. Bahkan waktu dalam satu acara, dok, saya udah sembuh loh dok. Sempet saya ketemu, kalau nggak salah di satu stasiun televisi. Oke, secara umum berapa tinggi survival rate atau tingkat angka harapan hidup bagi mereka yang diderita oleh kanker serviks? Nah, tergantung. Kalau stadium 1, stadium 0 hampir boleh saya katakan 100%. Tapi stadium 2A, 2B itu sekitar 70-80%. Stadium 3 itu sudah tinggal 40%. Apalagi stadium 4 tinggal 20%. Untuk 5 tahun bisa hidup. Nah, terapinya memang sudah dijalankan operasi, kemudian juga dilakukan tindakan kemoterapi, dan satu lagi radiasi. Dan Juppe melaksanakan 2 hal itu. Untuk terakhir adalah tindakan terakhir sebelum Juppe hari ini meninggal dunia adalah Juppe melakukan operasi bagian pencernaan. Apakah kemudian ada implikasi dari operasi pencernaan ini terhadap kestabilan kondisinya? Iya, karena apa? Karena itu sudah penyebaran, sudah stadium 4. Pencernaannya mungkin harus dilakukan pengangkatan atau dilakukan tindakan operasi karena mungkin sel-sel kankernya sudah menyebar dan meliputi daripada ususnya. Ya, mungkin harus dilakukan tindakan pemotongan dan sebagainya. Karena kalau sudah stadium 4, nomor 1 kanker itu akan mulai ke otak, lalu ke liver, lalu ke pencernaan, lalu ke seluruh anggota tubuh. Nah, waktu saya datang menengok, itu masih ke kaki. Jadi kakinya itu saya masih lihat ya, dia buka selimutnya waktu itu masih bengkak. Nah kita juga berbicara mengenai bagaimana kondisi penderita kanker serviks dan juga bagaimana untuk cara pencegahannya. Dr. Boyke tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi setelah jeda komersial yang satu ini.